Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good afternoon. Good evening, everyone. How do you feel right now? I hope you are happy today. You are in a good condition, having good mood, and you are feeling great today. Ibu harap kalian semua hari ini sehat dan dalam keadaan yang baik, dalam suasana hati yang sangat baik. Today is our English class. Jadi hari ini mata pelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about pronoun. Pronoun artinya kata ganti. Jadi hari ini kalian akan mempelajari materi tentang pronoun atau kata ganti. Before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, I hope you prepare your book and stationery for our English class today. Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis untuk pelajaran hari ini. Don't forget to listen to me. Jangan lupa mendengarkan ibu and write down the important things. Dicatat apa yang pentingnya. Okay, students. Now please listen to my explanation. Oke, anak-anak, sekarang Ibu minta tolong dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Okay, students. Today you will learn 4 things. That is, the first is definition. Definition artinya pengertian. Jadi kalian akan belajar apa sih pronoun itu, artinya apa pronoun itu. Yang kedua atau the second is kinds of pronoun. Kalian akan mempelajari jenis-jenis pronoun. The third, yang ketiga, you will learn about examples of pronoun. Jadi kalian akan mempelajari contoh-contoh kalimat yang mengandung kata ganti atau pronoun. Yang terakhir, the last, you will make your homework. Kalian akan membuat PR, kalian akan dikasih PR di rumah yang berkaitan dengan materi pronoun. Ibu harap kalian semua semangat. Do your best and don't forget to keep up your spirit away. Okay, now the first topic is about definition of pronoun. Jadi topik yang pertama yang akan kalian pelajari tentang definition of pronoun. Apa sih pronoun itu? Pronoun adalah kata ganti. Jadi kita akan belajar kata ganti yang berhubungan dengan orang ataupun benda. Nah, kata ganti yang berhubungan orang atau benda itu ada 2 jenis. Yang pertama, subjective pronoun. Yang kedua, objective pronoun. Baiklah, untuk mengetahui perbedaan keduanya, marilah kita lanjutkan penjelasan Ibu berikut ini. Okay, the first pronoun, jadi pronoun yang pertama itu namanya subjective pronoun. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di video, subjective pronoun itu artinya kata ganti orang atau benda. Biasanya posisinya berada di depan dan sebagai subjek dalam kalimat. Jadi ketika kalian melihat subjective pronoun itu, cara melihatnya, dia posisinya berada di depan kalimat dan fungsinya sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Oke, kita lanjutkan contohnya. Oke, selanjutnya untuk contoh subjective pronoun itu, yang bisa kalian lihat di video tersebut, ada kata I. I artinya saya. Kemudian ada kata you. You artinya kamu. Kemudian ada kata we. We artinya kami atau kita. Ada juga they. They artinya mereka. Kemudian ada he. He artinya dia untuk laki-laki. Sedangkan she itu adalah dia untuk perempuan. Kemudian ada kata it. It itu biasanya digunakan untuk kata ganti benda, atau bisa juga untuk hewan, atau untuk tumbuhan, atau untuk tempat. Nah, jadi I, you, we, they,
he, she, dan it adalah contoh subjective pronoun. Kalian bisa lihat juga kalimat di bawahnya. Yang nomor 1, we will go to school by bus. Di situ terdapat kata we di depan, yang artinya kami atau kita. We will go to school by bus. Kami pergi ke sekolah dengan bis. Number 2, kalimat nomor 2, Ria never feels sad. She's really cheerful. Kalimat nomor 2 terdapat kata she. She itu artinya dia untuk perempuan. Jadi kata she itu menggantikan Ria. Maka kata we dan kata she pada kalimat nomor 1 dan nomor 2 adalah subjective pronoun atau kata ganti orang yang posisinya sebagai subjek dalam kalimat dan berada di depan. Kira-kira kalian sudah paham maksudnya? Oke, the second pronoun, jadi kata ganti yang kedua namanya objective pronoun. Jadi kata ganti yang kedua ini juga merupakan kata ganti orang ataupun benda. Namun, objective pronoun itu fungsinya adalah sebagai objek dalam sebuah kalimat. Posisinya biasanya terletak di tengah atau juga bisa di belakang. Nah, jadi beda objektif dengan subjektif pronoun tadi. Kalau subjektif, dia posisinya sebagai subjek dalam kalimat, sedangkan objektif ini dia sebagai objek dalam kalimat. Kalau subjektif pronoun itu posisinya berada di depan, sedangkan objektif pronoun itu posisinya berada di tengah ataupun di belakang kalimat. Kira-kira kalian bisa memahami perbedaan antara subjektif dan objektif pronoun? Untuk lebih paham, mari kita lihat contoh dari objektif pronoun berikut ini. Harap disimak ya. Okay, now please look at the video. Coba sekarang kalian perhatikan videonya. Di situ ada contoh objektif pronoun. Jadi contoh kata objektif pronoun itu tuh apa? Yang pertama ada me. Me itu artinya saya sebagai objek. Yang kemudian ada juga you. You itu kamu sebagai objek. Kemudian ada them. Them itu kata ganti mereka sebagai objek. Kemudian ada us. Us itu kami. Kemudian ada her untuk perempuan, dia perempuan. Ada him untuk dia laki-laki. Dan juga ada it untuk benda ataupun hewan ataupun tumbuhan ataupun juga untuk tempat. Jadi me, you, them, us, her, him, dan it adalah contoh kata objektif pronoun yang posisinya sebagai objek dalam kalimat. Kalian perhatikan contoh kalimat yang sudah ibu tulis di samping. Number 1. Do you know Elena? Yes, I know her very well. Pada kalimat nomor 1 terdapat kata her. Her itu artinya kata ganti Elena. Jadi, do you know Elena? Apakah kamu kenal dengan Elena? Yes, I know her very well. Ya, aku tahu dia. Aku sangat tahu dia. Nah, kata her merupakan objektif pronoun karena menggantikan kata Elena dan posisinya sebagai objek dalam kalimat karena her letaknya
di tengah-tengah kalimat. Kemudian nomor 2. Number 2, Chico and Chiki are my pet. I feed them every day. Nah, di sini juga terdapat kata them. Them itu siapa? Them itu kan artinya mereka. Mereka itu siapa di sini? Nah, them itu menggantikan Chico and Chiki. Jadi them itu adalah kata ganti dari Chico dan Chiki. Dan posisinya juga sebagai objek dalam kalimat. Letaknya berada di tengah-tengah kalimat. Jadi kata her dan kata them pada kalimat 1 dan 2 adalah contoh objective pronoun karena dia adalah posisinya objek dalam kalimat dan dia menggantikan kata atau nama orang atau nama Chiki dan Chico atau nama Alena tadi. Kira-kira seperti itu. Okay, now it's time for homework. Jadi sekarang waktunya mengerjakan PR di rumah. Oke, jangan lupa anak-anak, PR-nya nanti tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dikumpulkan tepat waktu. Ibu harap kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Supaya lebih paham, kalian akan berlatih di rumah. Tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Semangat! Okay, now the first homework. Jadi tugas yang pertama, Ibu bacakan dulu perintahnya. Complete the sentence with the correct subjective or objective pronoun. Lengkapi kalimat di samping dengan kata ganti subjektif atau objektif yang benar. Jadi kalian diminta untuk melengkapi titik-titik dengan kata subjektif atau juga bisa objektif yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Number 1. Alan and Nico are diligent. Blah 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 are all active in many school activities. Silahkan kalian isi titik-titik itu dengan kata ganti yang tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Number 2. This is my new car. Do you like bla bla bla. Nah, kalian isi titik-titik sebelum tanda tanya tersebut dengan kata ganti yang tepat. Bisa objektif atau bisa subjektif, tergantung dengan posisinya tadi, tergantung dengan fungsinya dalam kalimat. Number 3. Putra is my classmate. Bla 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 is calm and smart. Nah, silakan kalian isi titik-titiknya itu dengan kata ganti yang tepat menurut kalian. Number 4. Nirmala likes singing. Mr. Dev asks bla 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 to sing at school event. Nah, nomor 4 juga silahkan kalian isi dengan kata ganti yang sesuai dengan kalimatnya. Number 5. My friends come to my house. Then mother treats bla 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 fudges. Silakan isi dengan kata ganti yang tepat. The last number, nomor yang terakhir. Adi has 2 rabbits. He feeds bla 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 every day. Silahkan kalian isi titik-titiknya ini dengan kata ganti yang sesuai yang sudah Ibu ajarkan tadi. Jadi kalian isi dengan kata ganti bisa subjektif atau juga bisa objektif, tergantung dengan konteks kalimatnya, tergantung dengan posisinya, tergantung dengan fungsinya dalam kalimat, apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek. Silahkan diisi dengan teliti, dipahami maksudnya, dan semoga kalian bisa mengerjakan dengan benar, dengan tepat, dan mendapatkan nilai yang bagus. Okay, do your best. Semangat, semangat.
Now the second homework. Jadi tugas yang kedua. Open your student worksheet book, page 27, activity 16. Do your best and write your answer on that book. Jadi silahkan kalian buka buku LKS Bahasa Inggris kalian, halaman 27, activity 16. Silahkan kalian kerjakan latihan tersebut di activity 16 tersebut. Kalian kerjakan dengan baik, dicari artinya, dipahami maksudnya, dan tulis jawabannya langsung di buku tersebut. Kalian sudah paham maksudnya? Now, that's all our lesson today. Jadi, itulah pelajaran kita hari ini. Thanks for attending this English class. Terima kasih sudah hadir di kelas bahasa Inggris hari ini. I hope you can understand what I'm talking to you. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu bicarakan dari tadi ya, tentang materi hari ini. Don't forget to do your homework at home. Jangan lupa kerjakan tugasnya, PR-nya di rumah. And always do your best. Jangan lakukan yang terbaik. And cheer you up. Tetap semangat, tetap ceria. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye.